warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Mustika dari Prodi Sistem Informasi UBSI Solo. Kali ini saya akan menjelaskan materi interaksi manusia komputer, yaitu ragam dialog. Jadi, pengertian ragam dialog. Secara umum dialog adalah proses komunikasi antara dua atau lebih agen. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis. Sedangkan dalam interaksi manusia komputer, dialog merupakan pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antar user dan sistem komputer. Jadi, ragam dialog bisa diartikan sebagai proses pertukaran komunikasi antar satu atau lebih dalam pengambilan kaidah informasi dalam user dan sistem komputer. Sedangkan tujuan ragam dialog adalah untuk menyajikan dan mendiskusikan berbagai teknik dialog yang ada dan untuk mengidentifikasikan beberapa kekuatan dan kelemahan dari setiap teknik dialog yang akan disajikan. Selanjutnya ada 5 sifat ragam dialog, antara lain yang pertama adalah inisiatif. Pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Yang kedua adalah keluasan. Tidak hanya dilihat dari kemampuan sistem menyediakan sejumlah perintah-perintah yang memberikan hasil sama, tetapi bagaimana sistem dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna dan bukan sebaliknya. Keluasan juga memberikan kesempatan pada pengguna untuk customizing sistem. Yang ketiga adalah kompleksitas. Keluasan harus dibayar dengan kompleksitas implementasi yang tinggi. Oleh sebab itu perlu pembatasan kompleksitas dengan cara tidak membuat antarmuka lebih dari yang diperlukan karena tidak ada keuntungan. Yang keempat adalah kekuatan. Diartikan sebagai beberapa jumlah kerja yang akan dapat dilakukan kepada sebuah sistem yang untuk sebuah perintah yang akan diberikan kepada user. Aspek ini dapat berbenturan dengan aspek keluasan dan kompleksitas. Misalnya pengguna ahli memberikan respon positif terhadap perintah-perintah yang powerful. Yang kelima adalah beban informasi. Penyampaian informasi dalam dialog yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan selanjutnya ada 6 karakteristik ragam dialog, yaitu yang pertama, konsistensi. Konsistensi akan mendorong pengembangan mentalitas dengan memberikan petunjuk kepada pengguna untuk eksploitasi pengetahuan yang ia miliki untuk memahami perintah yang baru. Yang kedua ada umpan balik. Pada ragam dialog, jika pengguna melakukan kesalahan komputasi, maka program akan menampilkan pesan kesalahan. Yang ketiga, observabilitas, yaitu apabila sistem itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi pengguna. Yang keempat, kontrolabilitas, sistem yang selalu dalam kontrol user. Yang kelima, efisiensi, untuk memajukan penampilan sebuah sistem. Keenam, keseimbangan, sistem yang dapat membagi-bagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Yang selanjutnya adalah kategori ragam dialog, yaitu yang pertama, dialog berbasis perintah tunggal. Perintah-perintah tunggal yang dioperasikan tergantung dengan sistem operasi yang dipakai. Contoh DOS, Linux, Unix, atau OS. Yang kedua, dialog berbasis bahasa pemrograman.
Dialog berbasis bahasa pemrograman ialah ragam dialog yang kemungkinan user untuk memerintahkan beberapa jumlah perintah ke dalam suatu database atau berkas yang disebut dengan batch file. Yang ketiga, dialog berbasis pengisian formulir yang berbentuk formulir di layar komputer yang berisi sejumlah pengisian dan opsi yang telah ditentukan. Yang keempat, sistem menu. Dialog yang menampilkan daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Ada dua jenis sistem menu daftar dan sistem menu tarik. Sistem menu daftar terdiri dari selektor pilihan dan penggunaan tanda terang. Yang kelima, ada antarmuka berbasis bahasa alami, yaitu dialog yang berisikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami, bahasa manusia yang diterjemahkan oleh sistem penterjemah. Contohnya adalah cetak daftar semua mahasiswa yang mempunyai IP semester lebih dari 3,0. Yang keenam, ada antarmuka berbasis icon, yaitu dialog yang menggunakan simbol atau tanda untuk menunjukkan suatu pilihan aktivitas tertentu. Yang ketujuh, sistem penjendelaan. Sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi pada satu atau lebih jendela Windows. Kedelapan, manipulasi langsung, yaitu penyajian langsung aktivitas kepada pengguna, sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Yang kesembilan, yang terakhir adalah antarmuka berbasis interaksi grafis. Dialog yang berisi dialog berbentuk pesan atau informasi pada suatu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan suatu aktivitas. Contohnya adalah pada saat Microsoft Word kursor akan mendekati suatu ikon yang akan muncul pada sebuah pesan yang akan menunjukkan sebuah arti ikon itu sendiri. Jadi itulah penjelasan materi interaksi manusia komputer ragam dialog pada pertemuan keempat. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.